pada awalnya kita bisa melihat sebenarnya ada sebuah pemeo ya, bahwa menyatakan bahwa ganti menteri, ganti kurikulum. Benar Betul. nggak sih gitu Oke. ya? Nah, ternyata kalau kita kupas lebih mendalam dengan literasi kita, kurang tepat juga sebenarnya kalau kita bilang ganti menteri, ganti kurikulum. Karena kenapa? Kalau kita bisa melihat deep learning yang disampaikan oleh Prof. Mukti ini bukanlah sebuah kurikulum, tapi bagaimana bisa menguatkan menjadi satu dimensi yang menguatkan kurikulum yang sudah ada sebelumnya. Kalau pembelajaran mendalam, AK Deep Learning kalau di bukunya Michael Fullen, itu adalah satu pendekatan pembelajaran di mana prosesnya adalah memuliakan. Nah, ini yang perlu Memuliakan. Memuliakan itu Oke. berarti kan ada saling menghormati, saling menghargai, kemudian juga timbul rasa kasih sayang. Kayaknya ini yang paling penting sebenarnya Bu Devi. Betul. Nah, di mana prinsip pembelajarannya adalah berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Asik. Dalam Wah. dalam suatu proses yang namanya olah pikir, olah rasa, Oke. olah hati dan olahraga. Saat pagi menyapa kita di Bondowoso ini kita bersua. Penjenti pelajar mengajak berkarya, pesona eksotik tak bisa tergoyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Silviana selaku pengawas SMK Wilayah Bondowoso. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru IPAS SMK se-Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti talkshow pembelajaran deep learning sebagai media bagi kita untuk belajar, untuk berbagi dan untuk berkolaborasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan siswa SMK. Bapak Ibu, tantangan yang kita hadapi dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak memang tidak ringan. Karena kita di sini harus bersama-sama dengan guru yang lain dapat mewujudkan siswa yang profesional di bidangnya sekaligus bisa menghadapi tantangan di masa depan. IPAS sebagai salah satu mata pelajaran di SMK bertujuan memberikan bekal-bekal karakter yang dibutuhkan oleh anak-anak pada abad ini. Di antaranya bagaimana mereka bisa memecahkan masalah, kemudian berpikir analisis, kemudian juga bagaimana mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dari permasalahan yang dihadapi, serta bisa secara kreatif menciptakan ide-ide, solusi-solusi maupun produk-produk yang berkualitas tanpa memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan marilah kita bersama-sama mengikuti dengan baik. Semoga Bapak Ibu semua kita bisa memberikan yang terbaik pada anak didik kita. Bapak Ibu bisa menginspirasi sekaligus bisa menjadi pelita bagi generasi masa depan bangsa ini. Semoga banyak manfaat yang kita ambil dari acara ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk Bapak membuka kegiatan ini supaya kegiatan ini juga semakin melesat bersama MGMP IPAS SMK Kabupaten Bondowoso. Monggo Bapak. Oke, terima kasih. Jadi sebelum ke itu saya mau bercerita sedikit. Nanti habis ini hari raya kita ada waktu untuk healing, kita jalan-jalan ke bumi Arema. Di situ kita lihat anak kita, bagaimana ketika kita tunjukkan di sebelah kiri setelah kita keluar pintu tol gitu ya di Singosari itu sebelah kiri itu ada Taman Ken Dedes. Betul, gitu ya. betul. Nah, anak kita pasti akan kelihatan heran gitu. Loh, kenapa Ken Dedes itu mohon maaf pakaian atasnya hilang dan payudaranya kelihatan. Kan begitu. Nah, vulgar dong menarik, Pak. Gitu ya. Ini kan menarik. Ternyata apakah orang bikin patung itu serta merta begitu saja? Tentu saja tidak. Okay. Nah, ternyata ketika kita kembali lagi ke deep learning tadi itu kita coba pembelajaran mendalam.
oh ternyata Ken Dedes itu lahir sebelum Islam masuk ke Indonesia. Maka belum tahu yang namanya Taurat dan sebagainya masyarakat Indonesia masa lalu. Nah, itu contoh bagaimana kita teks dan konteks kita belajar apapun itu ya, itu lebih menarik jika memang lebih dalam kita menggalinya. Berkaitan dengan itu, dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya, apresiasi yang seterus-terusnya, sungguh luar biasa dahsyat di bulan Ramadan yang penuh berkah, yang harusnya katanya konon tidur itu adalah ibadah yang sempurna, tapi semua sahabat-sahabat saya di IPAS malah dia jenggirat tangi bangun dari tidurnya untuk membuat sesuatu yang luar biasa fenomenal, yaitu mengadakan kegiatan ini, dan semoga kita menjadi garda terdepan, frontliner pendidikan Indonesia. Ini akan menjadi lebih baik. Bagaimana 2045 sama-sama kita song-song Indonesia adalah generasi emas yang tercipta dan akan menjadi kekuatan ekonomi dunia. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Selamat beraktivitas, selamat ber-MGMP. Oke, terima kasih Pak Daris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa yang ada di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini podcast Semakin Pasti Mantap mulai lagi episode kedua. Setelah kemarin kita sudah dengan episode pertama bersama Bapak Kepala SMK Negeri 2 Bondowoso. Hari ini kita akan lebih banyak mengupas tuntas terkait materi yang kemarin kita sempat pending ya pemirsa, yaitu materi tentang deep learning dan penerapannya dalam pembelajaran. Oke, saya sapa dulu semuanya Bapak Ibu, seluruh peserta podcast peserta podcast, pemirsa, saudara-saudara pemirsa yang ada di mana saja, terutama Bapak Ibu anggota MGMP IPAS SMK Kabupaten Bondowoso. Salam sehat, salam bahagia. Semoga hari ini meskipun dalam suasana Ramadan, suasana masih berpuasa, tetap semangat menjalankan kegiatan mengajar, belajar pembelajaran dan menjalankan ibadah puasa dengan lancar agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pemirsa semuanya, hari ini saya tidak sendiri lagi, tetap bersama tim kreatif ada juga. Suaranya tim kreatif, tepuk tangan. Serta tamunya juga luar biasa pagi ini pemirsa semuanya. Kita kehadiran seorang ibu-ibu yang cantik jelita gitu ya. Masya Allah. Beliau adalah pengawas sekolah cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso khusus SMK nggih? Siap. Beliau adalah Ibu Silviana STMPD. Tepuk tangan semuanya. Nggih. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir Ibu Silvi. Bagaimana kabar Ibu Silvi hari ini? Wah, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Silakan langsung menyapa para pemirsa yang ada di seantero Indonesia. Oke, ini monggo. soalnya seger banget ini suaranya Bu Devi. Asik. Bikin nyes. Karena tadi saya kan dari jauh ya, lumayan ya sih. Dari mana Bu? Nah, ini saya dari ujung utara tadi, kemudian ke sini kan suasana mendung-mendung tapi bikin mendung-mendung kelabu ya. Mendung-mendung bikin gerah gitu ya. Tapi kok datang terus mendengar suara dari host cakep ini keren, langsung nyes. Asik, luar biasa. Langsung mudah-mudahan ini haus hilang ya. Iya, amin. Kayak poso-poso wis hilang rasa posone. Maunya gitu. Iya, amin. Yang penting pahalanya ada. Amin. Sudah nanti semakin mekar telinga saya. Lanjut Bu Silvi. Baik. Kenalkan diri panjenengan. Oke, saya sapa dulu pemirsa podcast Siap. SMK Negeri 2 Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Ibu Bapak pemirsa ini ya. Siap. Pemirsa podcast SMK Negeri 2 Bondowoso ini luar biasa. Alhamdulillah saya bisa kesini nih ya, diundang. Bukan diundang sih, sebenarnya sedikit memaksa juga. Tapi dari dipaksa gitu akhirnya menjadi bisa dan luar biasa gitu ya Bu. Saya tuh sebenarnya maunya gitu setelah mendengar bahwa podcast SMK 2 ada, datang ke sini, wis. Ayo kapan saya ini ingin ngobrol ini di sini. Siap. Pada waktu itu bulan Februari ya kalau tidak salah. Tapi memang masih menunggu katanya, menunggu waktu yang tepat dan menunggu Bu Devi juga
karena kesibukan beliau sebagai seorang Iya, biasa suka aja jalan-jalan. Biasa dinas luar gitu ya Bapak Ibu. saya kira banyak manggung di mana-mana loh Bu. Boleh, open, kita bisa buka. Anda membutuhkan host apapun silakan hubungi nomor di bawah ini gitu ya. Siap, lanjut Bu. Baik, alhamdulillah kebetulan ini dari MGMP Project IPAS, Betul. Ibu SMK mengharapkan saya untuk ini kan sebenarnya saling belajar Siap. mengenai sesuatu yang lagi happening saat ini, yaitu deep learning. Walaupun nanti beberapa kali ya Bu Devi, saya nanti mungkin selain menyampaikannya deep learning, tapi mungkin saya juga akan mengatakan bahwa itu pembelajaran mendalam. Ya. Karena kalau di naskah akademik yang ada yang dikeluarkan oleh Kemendikdasmen di Februari 2025 itu tidak ada deep learning sama sekali di sana Bu. Jadi ada sih tapi berasal dari bukunya Michael Fullen, dasar dari buku ini. Tapi yang banyak sekali disampaikan di situ istilahnya adalah pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam sesuai dengan tagline-nya deep itu dalam. Deep love itu berarti apa? Cinta paling dalam gitu, asik. Kalau deep learning berarti pembelajaran terdalam. Sedalam apa? Ibu Silvi? Mari kita bahas tuntas hari ini ya. Bersama beliaunya yang luar biasa sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di tengah-tengah kita dalam acara podcast episode 2 Semakin Pasti Mantap. Langsung saja supaya tidak berlama-lama karena sudah wajah-wajah pemirsa yang ada di luar sana terlihat sudah kok gak mari-mari sih obrolannya. Ayo segera kita mulai gitu ya. Sudah siap Ibu Silvi? Tapi sebelumnya menurut Bu Silvi, seperti apakah deep learning itu pembelajaran yang mendalam? Sedalam apa? Sedalam ikan dalam kolam atau sedalam apa gitu ya? Monggo sedikit saja sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Monggo Bu Silvi. Kalau dalam konteksnya di naskah akademik lagi ya. Monggo. Berhubung saya ini kan pengawas pendamping satuan pendidikan. Jadi kan harapan dari beliau-beliau yang di atas, kamilah nanti yang harus menyampaikan apa yang memang ada di situ. Jadi kalau pembelajaran mendalam, deep learning kalau di bukunya Michael Fullen itu adalah satu pendekatan pembelajaran di mana prosesnya adalah memuliakan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Memuliakan itu berarti kan ada saling menghormati, saling menghargai, kemudian juga timbul rasa kasih sayang. Kayaknya ini yang paling penting sebenarnya Bu Devi. Betul. Nah, di mana prinsip pembelajarannya adalah berkesadaran, kemudian bermakna dan menggembirakan. Asik. Dalam suatu proses yang namanya olah pikir, olah rasa, olah hati dan olahraga. Asik. Secara holistik dan terpadu. Benar-benar dibuat bagaimana pembelajaran itu gak cuma getu materi tapi dibuat menyenangkan supaya juga fisik kita juga sehat jiwa dan raga intinya gitu ya. Itu terutama Bu. Betul. Karena kan di salah satu tujuan kenapa kok harus ada teman-teman guru ini menerapkan pembelajaran mendalam, salah satunya tentu saja untuk mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Kalau di bukunya Michael Fullen itu kan tentang bagaimana mewujudkan kompetensi yang dibutuhkan di abad 21 yang ada 6C ya. Betul. Tapi di Indonesia di Kemendikdasmen ini diluncurkannya menjadi 8 dimensi profil lulusan. Apa saja ya Bu Devi? Aduh, aku kok gak tahu ya. Aku taunya cuma makan sehat bergizi. Harus tahu dong. Aku ayo coba tim kreatif sponsor saya tolong dibantu jawab sponsor saya. Harus jawab. Ayo buin kalau enggak avokadonya nanti hilang nanti tidak jadi. Mas Muji dibantu searching dong gitu ya. Duh, angkat tangan saya Bu Silvi. Ayo. Nanti ini ada kata Bu Silvi door prize untuk bisa makan gratis di Orila paket bukber. Aduh Orila. 8 dimensi. Ini kayaknya perlu di endorse Orila deh. Orila. Aduh, sedikit saja jangan dalam 8-nya. Pokoknya satunya coba anak-anak harus hidup sehat gitu ya. Ya itu kesehatan. Betul. Yang tentu saja kalau Bu Devi dulu ingat kan ada profil pelajar Pancasila. Iya. Oke, apa Bu satu Bu? Keimanan dan ketawaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya sama Bu. Kemudian sama ada kemandirian. Sama Bu. Ada tambahan itu ya berarti ya? Profil pelajar Pancasila ada kemandirian. Ada ya. Terus ada kreativitas. Kemudian ada
Ayo apa? Ayo Duh, aku apa? grogi nih. Ayo nih. Teman-teman, ayo bantu jawab dong. Bantu jawab dong. Baru saja profil pelajar Pancasila. Beliaunya nih sepertinya koordinator P5 nih, tapi sudah bukan. Ampun. Teman-teman saya ini roce. Curang nih, mereka nggak mau bantu ini, pada ada di sini nih, gitu ya. Biar Bu Devi sendiri katanya jawab. Ternyata agak sedikit lupa. Maaf ya siswa-siswa. Ada lagunya ya Bu ini ya, waktu itu ya. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, akhlak mulia, Berkebinekaan binakan global, royong mandiri, kreatif dan kritis. Kasih kesehatan Oh, dan kesehatan. kewargaan. Ini Nah pemirsa, itu kita buatkan jingle baru aja nanti ya. Oke. Saatnya sebentar lagi. Ini. Kita lanjutkan lagi Bu Ini. Silvi. Kayaknya PR-nya Bu Devi Iya. buat jingle tentang MC profil PR. lulusan. Kita ketemu setelah lebaran ya, ibu-ibu semuanya, bapak ibu ya. Oke, lanjut Bu Silvi. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Silvi? Oke, itu saja dulu. Oke, kalau sudah itu kita masuk ke pertanyaan. Siap-siap. Bagaimana Siap-siap. jawaban pengawas kita Siap-siap. ini ya, gitu ya. Baik, mohon maaf sebelumnya bahwa pertanyaan ini dikirim oleh Bapak Ibu anggota MGMP Project IPAS Kabupaten Bondowoso yang sudah di list Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya hampir sama. Jadi nanti jawabannya akan berkelanjutan. Jadi Ibu narasumber juga menyampaikan seperti itu. Ada beberapa pertanyaan nantinya itu yang bisa dijawab sekaligus gitu nggih. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa. Memang ini adalah Bapak Ibu guru yang pinginnya ya. Mau tahunya tentang Diplir seperti apa. Kalau saya ngikut manut pokoknya aman gitu ya. Baik, pertanyaan pertama. Jreng. Langsung pertama itu. Ibu narasumber buka kerpean loh Bu. Bapak Ibu tuh sebelah. Saya ini mencari kata-kata tadi. Saya disuruh cari kata-kata. Kata-kata hari ini wajib nanti di Mana akhir. tadi Oke. sudah? Baik, Ibu. Mana Pertanyaan pertama. Bagaimanakah contoh penerapan deep learning pada pembelajaran proyek IPAS? Yang simple, sederhana, tapi mengena kepada siswa gitu. Nah, oke. Monggo Bu. Ini mungkin yang paling Sebentar. penting. Para dewan juri, mohon ya. Mohon dicermati Dewan nggih, juri. Pak dewan juri. Silakan kepada Ibu Silvi. Sebenarnya yang paling penting, yang utama adalah ini untuk teman-teman, karena ini pertanyaan dari MGMP Project Iya, IPAS ya. betul. Harus paham dulu dong teman-teman Project IPAS, apa sih karakteristik mata pelajaran Project IPAS? Oke. Apa ya? Di sini pemirsanya ada yang dari Project IPAS ini. Semuanya. Oh, oke. Semuanya. Aman. Ada. Yang bisa mungkin, oh ini Bu, sebenarnya karakteristiknya ini yang membedakan dengan pelajaran lain. Ini loh Bu yang harus ada di Project IPAS. Silakan para peserta. Mohon maaf sekali lagi kami sampaikan saya tidak sendiri Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bahwa kami juga ada tim kreatif, ada Ibu narasumber, kami juga punya supporter di sebelah sini. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tambah atau sebagaimana untuk sharing, kalian bisa langsung sharing di satu tempat podcast ini. Monggo kepada teman-teman yang ini bisa menjawab pertanyaannya. Bu Iin. Kalau proyek kita itu diawali dari pertanyaan yang menantang, memancing, kemudian juga melakukan di situ bisa bereksperimen atau mencari data, kemudian melakukan kesimpulan, komunikasi dan refleksi. Oke. Coba bagaimana penilaian dari Ibu Bukan pengawas? Jadi intinya kalau di Project IPAS itu pembelajarannya harus Terlibat langsung atau melakukan di situ Kontekstual ya. mengumpulkan data. ada keterlibatan siswa. Betul? Oke, itu menggembirakan itu. Betul. Joyful learning itu kan harus melibatkan siswa, Siswa. menantang. Nah, itu sudah berarti deep learning sudah masuk. Kemudian apa lagi Bu? Mengambil kesimpulan, mengkomunikasikan, merefleksikan. Wih, tepuk tangan dulu. Luar biasa.
sebenarnya mata pelajaran IPAS kalau memang benar-benar teman-teman mengimplementasikan apa yang menjadi karakteristik mata pelajaran IPAS, sudah deep learning dong, sudah menerapkan deep learning dong. Sudah masuk dalam situ semua ya, dalam lingkup deep learning itu ya Bu Sylvia. Dan model pembelajarannya biasanya apa Bu? Biasanya project based learning, problem based learning, intinya yang mengajak anak-anak berpikir kreatif, menyelesaikan masalah. Yes. Kemudian, nah ini yang terbaru ini adalah terkait dengan lingkungan. Artinya karena lingkungan ini kan menjadikan kita untuk hidup di masa yang akan datang. Yeah. Jadi itu diharapkan kita itu mencintai, bisa merawat lingkungan. Isu-isu lingkungan. Bagaimana kita menjaga isu-isu global ini terhadap lingkungan kita itu memiliki kontribusi. Pokoknya Ah, yang terbaik untuk bumi kita tercinta itunya gitu ya. Nah, berarti kalau PJBL berarti ya, Project Based Learning. Dimana kalau Project Based Learning kan prinsip esensialnya itu tadi permasalahan begitu ya. Ada istilahnya isu-isu yang diangkat begitu. Ada suatu permasalahan yang diangkat sehingga anak-anak bisa berpikir kritis. Di mana siswa berarti dilibatkan dalam kegiatan itu hingga bisa bersuara, kemudian juga mengambil keputusan. Contohnya kan kalau PJBL ya, Ibu Bapak, Miss kalau saya bilang Miss Devi gitu ya, aduh. Jadi gimana gitu ya? Saya dari tadi mau bilang Ibu ini kok akhirnya lama-lama. Ya. Aduh, adik juga gak apa-apa Bu Sylvie gitu ya. Aduh, langsung sakit perut saya ya. Jadi kalau di PJBL itu tadi kan memang keterlibatan siswa di sana student voice-nya dan choice-nya itu akan keluar karena di PJBL salah satunya kan harus bagaimana anak-anak itu merancang jadwal proyeknya. Seperti yang disampaikan oleh Bu Iin, misalnya anak-anak diajak observasi lingkungan, tahu tentang isu-isu di saat ini gitu di lingkungan sekitar. Itu sehingga akhirnya mereka bisa buat keputusan bagaimana merencanakan proyeknya. Nah, itu deep learning enggak ya, Bu? Ingat tadi prinsipnya ya, ingat prinsipnya. Berkesadaran artinya kan anak-anak itu peserta didik dalam hal ini kan harus kita ajak untuk sadar atau untuk siap belajar dan memahami bahwa apa yang saat ini atau akan dilakukan itu nanti akan memang bermanfaat. Dia sadar untuk belajar. Kemudian yang kedua tadi bermakna. Artinya anak-anak itu nanti akan siap untuk menerapkan pengetahuan yang dia peroleh baik baru maupun lama. Di bagian nanti itu ada di pengalaman belajarnya di bagian memahami itu kan mengkonstruksikan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru sehingga nanti akhirnya dia bisa memiliki pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Pengalaman belajar berikutnya itu kan ada yang namanya mengaplikasikan. Nah, dari mengaplikasikan itu kan nanti anak-anak bisa bermakna ya, dari situ pembelajarannya yang bermakna atau kontekstual dengan kehidupan sehari-hari itu bisa diperoleh dari pengalaman belajar yang nomor 2 yaitu merefleksikan. Kemudian tadi ada yang namanya Bu Iin bilang anak-anak itu akhirnya bisa merefleksikan. Oh, ternyata begini. Kalau misalnya di sekitar kita, ini contoh. Ini kan tadi yang ditanya adalah contoh. Iya, betul. Bu Iin selaku guru proyek IPAS ingin menerapkan pembelajaran proyek IPAS tentang pengelolaan limbah. Apa yang dilakukan oleh Bu Iin pertama? Tentu saja di deep learning itu kan anak-anak diberi pemahaman. Nah, di bagian pengalaman belajarnya adalah memahami. Anak-anak kan harus memahami dulu bagaimana caranya memahami. Apakah Bu Iin menjelaskan limbah adalah nggak usum. Betul. Nah, tapi apa biasanya Bu Devi yang harus dilakukan? Biasanya kita menampilkan contoh-contoh kejadian yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Baru ini kenapa loh? Ayo coba dilihat. Ini sungainya gimana? Kondisinya seperti apa? Mereka sudah mendeskripsikan gambar itu. Contoh kecil ya Bu Sylvie. Iya, itu sudah deep learning loh. Ternyata aku bisa menjawab. Sudah deep learning loh Bu. Karena berkesadarannya, bermaknanya sama joyfulnya nanti dapat itu. Siap.
anak-anak kan apa tadi itu ketika guru memantik anak-anak untuk berpikir kritis, nah itu kan juga masuk. Sudah masuk di Karena planning ya, tadi bisa mewujudkan 8 dimensi Dimensi. profil lulusan. Salah satunya adalah berpikir kritis. kritis. Nah, ketika buliin sudah, ini contohnya tadi ya, penerapannya di pengolahan limbah. Pengolahan limbah. Nah, nggih. proyek IPAS di pengolahan limbah. Kemudian anak-anak siswa diajak observasi tidak sebaiknya? Sebaiknya. Biasanya kita jalan-jalan ya Bu In ya. Tuh jalan di belakang. Yes. Kebetulan ada sungai juga kan. Yes. Kebetulan juga ada produk pabrik limbah Nah, juga, mesinnya limbah juga. Hanya itu. langsung kontekstual. Itu. Berarti kan sebenarnya sudah toh teman-teman itu Yeay. sudah. Teman-teman itu sebenarnya mohon maaf, ini yang bertanya ini sebenarnya sudah menerapkan. Cuma kadang begini, mungkin karena baru mendengar atau mungkin bukan baru mendengar ya. Karena baru happening aja, deep learning. Padahal sebenarnya ketika seorang guru itu sudah dari awal ketika mengajar bertanya, bagaimana ya kalau misalnya bumi kita ini penuh dengan sampah, anak-anak diajak berpikir kritis toh. Iya. Terus harus betul. diapakan ini buminya? Terus kira-kira apa dampaknya kalau banyak sampah? Akhirnya dengan menggunakan ilmu biologi, kan di IPA Betul. seperti itu. Ada fisika, kimia, masuklah di situ materi-materi yang ada di Pengolahan limbah kontennya tadi tuh ya. IPAS, Nggih, kontennya nggih. IPA. Itu. Kemudian anak-anak tadi setelah mereka observasi, nah ini kan dilanjutkan ya Bu, ini Iya, kan tadi. langsung, nggih. Nah, kan setelah observasi lingkungan, kemudian mereka akhirnya diajak untuk diskusi, Diskusi. kan melibatkan siswa lagi ini. Betul. Nah, ini ikut lagi ini pembelajarannya. Permisi Bu Silvi, diskusi itu nanti permasalahan itu mereka kan mencari sendiri nggih. Iya, setelah mereka observasi. Nggih. Ketemu masalah nih. Jadi permasalahan itu yang akan didiskusikan mereka sendiri nggih. Betul. Oh. Setelah itu mereka berdiskusi, kemudian didampingi oleh guru, kemudian ini loh mau dibikin apa? Bagaimana untuk mengatasi solusi pencemaran lingkungan ini? Kan tidak jauh-jauh katanya di belakang begini ya. Iya. Dan masing-masing siswa atau kelompok bisa jadi proyeknya berbeda. Betul, betul. Jadi misalnya, Bu, ternyata yang di belakang itu banyak sekali sampah plastik. Ada yang membuat, yang saya tahu kadang bikin apa ya biasanya Pak Tovan ini biasanya yang pernah. Kemarin kita bikin topiari dengan ini ya, kursi hiasan ya Bu ini ya, SMK 2 ya, botol plastik itu. Nah, ada yang mungkin proyeknya itu. Oke. Tapi kemudian ada yang berpikir berbeda. Nah, misalnya ini karena anak-anak diberi kesempatan loh Bu, betul-betul deep ini gitu ya. Iya. Nah, anak-anak diberi kesempatan, ayo yang lainnya mungkin apa? Ternyata ada yang memandangnya berbeda. Ternyata ini air ini berasal dari bukan hanya sampah plastik, tapi ternyata banyak sekali ini yang namanya deterjen. Betul. Ternyata ini mencemari lingkungan. Terus lebih dalam lagi Lebih tuh ya. dalam. Akhirnya Bu Iin sebagai guru akhirnya oke, berarti secara kimia. Nah, ayo kita teliti ada apa saja di air itu. Air limbah itu. Lakukan penelitian secara ilmiah dong, berarti proyek IPAS kan Bu? Siap. Nah, kemudian kelompok-kelompok itu akhirnya berunding, mereka bersama-sama dengan kelompoknya berkolaborasi menyusun jadwal untuk proyeknya. Kelompok 1, 2, 3 ini bisa berbeda. Karena yang satu harus meneliti airnya dulu. Yang satu mungkin kelompok yang lainnya mungkin harus meneliti berapa jumlah sampah plastik yang ada. Kemudian kelompok lainnya mungkin untuk melihat berapa jumlah yang mati ikan yang ada di sungai. Itu kan pasti tapi dari satu isu yang sama, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Artinya dalam satu kelas itu berbagai macam topik itu kan lebih bagus ya Bu, Iya. daripada satu kelompok ada 3 kelompok sama gitu kan. Iya. Lebih baik lebih bervariasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Betul, nggih. betul. Oh, Tapi siap, isunya siap. sama. Isunya sebenarnya. sama. Permasalahannya sama yang diangkat. Pencemaran lingkungan. ya. Hanya Oke. solusinya dengan beragam ilmu yang dimiliki oleh siswa ya, dari guru-guru juga ya, makanya harus ada kolaborasi juga, integrasi dengan pelajaran lain. Mereka bisa menghasilkan solusi yang berbeda-beda. Wah ini Bu, kalau ini, tapi saya kira guru mapel proyek IPA sudah begitu. Sik. Ada yang bikin apa? Bagaimana sabun. Bapak Tovan? Ada yang bikin sabun Bu. Iya betul, ada dong. Itu karena air, karena Betul. airnya banyak sekali pencemaran limbah. limbah dari deterjen. Kalau kita gaya rumah tangga,
limbah rumah tangga kalau banyak tuh kan, air sisa ada cuci piring, air sisa cuci pakaian atau mandi itu banyak juga. Keren kalau Oke. proyek IPAS tuh keren Bu. Sebenarnya sudah menerapkan deep learning. Deep learning. Sudah kok Bu. Luar biasa. Ini sepertinya pertanyaan sudah selesai semua, terjawab ini semuanya ya. Baik, sebelumnya saya sebutkan dulu ternyata Bu Silvi ada 10 Bapak Ibu anggota MGMP Project IPAS itu sudah mengirimkan pertanyaan. Ada Bapak Ketua, Bapak Taufan yang sudah hadir. Terima kasih Bapak Taufan sudah mendampingi kami di sini. Luar biasa menyempatkan waktunya. Kemudian ada Bu In juga dari SMK Bondowoso, Bapak Hera dari SMK 1 Gerjukan. Barusan pertanyaan sudah dijawab ya Pak Hera, komplit sudah. Sama nanti lanjut juga sama. Jadi Bu Vera Maisari SMKS Nurul Islam sama. Jadi kelanjutan pertanyaan sama dengan yang sudah dibahas barusan yaitu tentang kapan deep learning diperlukan. Ini sudah detail tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pengawas. Kemudian ada Bu Rovita dari SMKS Miftahul Ulum. Media pembelajaran yang dibutuhkan tuh apa saja sih Bu? Nah, itu belum kan tadi belum ya? Kita kan tetap contohnya tadi tetap nggih. ya Bu ya. Ya, betul. Contohnya tetap di isu Di yang pencemaran sama, lingkungan, pencemaran nggih. lingkungan. Karena Nggih, ini kayaknya monggo. proyek IPAS banget gitu ya. Siap. Kayaknya disiplin ilmu ada semua ya Pak Ketua ya. Fisika, kimia, biologi, komplit sosial, ya. Sosial betul kemudian betul. ekonomi kayaknya masuk semua di situ. Wah, komplit. Komplit sudah Tapi Project IPAS. kira-kira ketika dilaksanakan, diimplementasikan, apakah betul sudah mendalam atau tidak, itu kan nanti eksekusi di lapangan juga dengan teman-teman. Betul, Tapi betul. saya kira ketika teman-teman sudah menerapkan PJBL, nah itu sebenarnya ada hubungannya dengan apakah relevansi pembelajaran mendalam itu dengan PJBL di Project IPAS begitu Bu? Itu sebenarnya sudah masuk karena salah satunya adalah fokus pada permasalahan apa tadi itu ya. Nah, ini sebelum ke media ya Bu. Oke. Kemudian yang kedua melibatkan siswa. Saya kira kalau pembelajaran mendalam itu memang harus melibatkan siswa, bukan hanya sekedar siswa itu diajak mengerjakan tugas tapi tanpa diajak berpikir kritis. Betul. Nah, terutama itu tadi kalau bertanya itu kalau sudah tanyanya sudah bagaimana ya? Apa yang terjadi ya? Iya. Terus harus bagaimana ya? Butuh analisis lebih lanjut Betul, itu, Bu Silvi. betul. Dan harus berbasis data. Betul. Apalagi proyek IPAS tadi kan penelitiannya ilmiah. Nggih. Nah, kemudian jadi PJBL ya sebenarnya sudah salah satu bagian dari model pembelajaran di praktek pedagogisnya di kerangka pembelajaran itu yang memang bisa diterapkan pembelajaran mendalam di sana. Nah, ini tadi berhubungan dengan media ya, Bu. Nggih, monggo. Ini sedikit aja kalau di kerangka kerja atau framework-nya deep learning itu di kerangka pembelajaran itu ada praktek pedagogis ya Bu, di mana nanti pembelajaran itu harus bisa menerapkan 3 prinsip. Ini sedikit saja sebelum ke media nanti kan ada Nggih, hubungannya. Yaitu berkesadaran tadi ya Bu, bermakna dan menggembirakan. Kemudian ada yang namanya lingkungan belajar, lingkungan sekitar. Dalam arti di sini lingkungan sekolah, kemudian lingkungan masyarakat, lingkungan fisik. Nah, lingkungan fisik di sekolah ini apa saja yang bisa dimanfaatkan? Termasuk di dalamnya ya tentu saja ruang kelas, lapangan olahraga, lapangan upacara, kemudian juga lab, kemudian juga mungkin hotel. Di sini kan ada hotel di SMK 2 ini ada hotel Edotel dong ya. Kemudian mungkin di salon di sini juga ada salon, Lengkap ada dong. laundry. Nah, Betul. itu juga adalah lingkungan fisik. belajar Ya. fisik. Kemudian nanti juga ada yang namanya lingkungan virtual. Nah, mungkin betul Ibu ya. Bapak di sini yang biasa menerapkan kalau dulu kita seperti ini sekarang kita kan daring Iya, gitu ya, podcast gitu. Itu juga bisa ada juga dong semakin indah berarti ya. Dan Semakin ini komplit. juga bisa jadi media pembelajaran Ibu. Asik. Dijadwalkan Bu In ya lupa. Ini juga bisa jadi media pembelajaran kita Sip, menjawab tadi. mantap. Kemudian ada tadi mitra ya, mitra Oke. pembelajaran di sini ya tentu saja ya kepala sekolah, saya pengawas sekolah juga sebagai mitra, kemudian guru, peserta didik, kemudian ada komite sekolah, kemudian ada MGMP proyek komunitas ya, MGMP proyek IPAS ini juga, mungkin MGMP yang lain, kemudian MKKS, mungkin MKPS begitu. Kemudian ada juga dari Dudika, dari instansi sekitar. Kita memang harus mendukung pembelajaran mendalam, Ibu, harus menyiapkan Sip, begitu ya. mantap. Terus yang terakhir tentu saja ada yang namanya pemanfaatan digital. Nah, oke. Pemanfaatan digital itu sekarang bisa Ibu Bapak guru yang luar biasa ini bisa manfaatkan ketika merencanakan atau mendesain pembelajaran mendalam. Yang pertama ketika perencanaan, ketika menyusun bagaimana pembelajaran itu
pengalaman belajar dari anak-anak mulai dari memahami, merefleksikan, memahami, mengaplikasi dan merefleksikan, ini pakai apa ya? Wah, ini Pak Tovan ketua ini biasanya punya teman, punya bestie untuk membantu bikin perencanaan. Asik. Pakai apa Pak ketua biasanya? Kalau yang digital Bu, ya. Yes. Kalau yang digital saya biasanya merencanakan itu satu pintu di Grab gitu. Tapi di Grab itu nanti masuk berbagai macam aplikasi. Oh. Ya, jadi kalau asesmennya saya paling suka memang pakai Quizzes ya. Iya. Pakai Quizzes ya. Model tanding gitu. Yes. Oh, iya. Itu seru Kompetisi itu. Ketika ya. mencari teman ya sebelum bertanding itu juga seru. Kemudian juga pakai ini saya wall ya untuk keseruan penciptaan suasana ya. Yes. Suasana untuk learningnya, dan beberapa aplikasi kalau yang terkait dengan project ya, tergantung projectnya kan tuh ya. Kalau microbyte ya kita pakai aplikasi yang kemarin diajarkan oleh narasumber sebelumnya itu Ya, ya. Pak Jadi microbyte itu Supriyadi. software itu. Untuk kalau yang sampah saya masih lebih banyak manual. Manual ya. Digitalnya mungkin hanya ketika Presentasi. assessment. Assessment. Oke. Ah, keren. Pengambilan nilai yang praktis. Yes. Iya ya. Kalau di PDP kalau pengolahan limbah pakai digital gimana ya gitu ya? Kenapa? Kalau pengolahan limbah pakai digital gimana gitu ya? Pakai Itu kompor PR, tadi ya. PR dibuat ya Pak Ketua. Oke. Pengolahan limbah pakai digital. Nah, itu ya oke, luar biasa Pak Tovan. Salah satunya juga ini juga bisa membantu guru kan pemanfaatan Betul. digital ketika merencanakan. Ayo Pak Tovan, bikin desain pembelajaran mendalam ini. Ini temanya pengolahan limbah. Terus kemudian karakter apa yang dari dimensi lulusan apa yang ingin dikuatkan di sini, yang ditumbuhkan. Kreativitas Bu Silvi, kemudian kolaborasi, kewargaan ini penting Bu. Kewargaan. Itu ya bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta tanah air itu Bu. Nasionalisme. Ini Indonesia mau kemana itu juga. Iya, kabur aja dulu deh. Itu atau Indonesia gelap. Oh tidak. Oh, jangan, Indonesia jangan, baik-baik jangan. saja Betul. dong. Ya. Siap. Pendidikan masih cerah. Nah, itu juga kewargaan itu bisa di sana. Nah, jadi di perencanaan itu nanti bisa ada alat bantunya. Biasanya Pak Tovan biasanya pakai ChatGPT. Oh, iya. Pakai Meta. Oke, AI, aku butuh ini dia tuh dicari, klik, udah muncul semua itu Itulah ya. pemanfaatan Luar digital. biasa. Ada flexibility, dari perencanaan, pelaksanaan, tadi pakai quizzes untuk asesmennya Iya, gitu. udah Itu komplit pemanfaatan ya. digital. Wah, Siap, berarti siap. sebenarnya kerangka pembelajaran di salah satu semuanya ini sudah kerangka pembelajaran mendalam ini sebenarnya sudah Bu. Sudah masuk di proyek IPAS komplit sudah ya gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu? Jangan tidur mentang-mentang ini bulan puasa, Ayo, kita ayo, ngobrol ayo. asli di sini. Ayo, Pemirsanya menikmati sampai melek merem. Ayo semangat. Berarti masih pagi. harus cerita apa dulu ini? Oh, Harus iya, cerita apa apa ya? dulu ya? Cerita apa Media ya? Tadi yang media itu kan juga bisa nggak? Kalau misalnya tadi ini apa tadi? Mengolah limbah ya. Medianya itu kan bisa juga, kalau digital sebenarnya bisa deh. Bisa bikin Pemanfaatan digital. Pakai apa itu ya Bro dulu ya? Bro, mohon maaf Pak, lupa. Enggak apa-apa. Pak gitu ya. Bro. Ya Bro. Tapi biasa. bukan berondong ya. Ketuanya sudah tidak mohon berondong maaf lagi. ya. Ini jujur saja, ini teman saya dari mulai kapan ya? Ya Bro ya, dari SD, SMP, SMA masih sampai kuliah itu pun ini. Dulu Pak Ketua ini punya tagline bagus itu ya. Panggilan namanya WCSU gitu ya. Wong cakep sa UM gitu katanya. Oh, Jadi wow. katanya Tovan Wow. yang mana? Tovannya WCSU Wah, gitu. very gitu ya. confident. Iya, tapi memang lulusan terbaik beliaunya. Bu. Oh, Kalau iya. saya di bawahnya Tovan memang waktu itu ya. Iya. Tapi alhamdulillah kita waktu tes CPNS bersama, duduk bersama, diterima bersama. Alhamdulillah. Dan sekarang masih bersama-sama ya. Ya. Tos Bro. Oke. Just gitu Salah ya. satu teman belajar saya juga Bu. Beliaunya? Iya. Oh, luar gawat. biasa. Takut saya Beliaunya- kadang-kadang Bu memang. Iya. Menakutkan tuh Tapi kadang-kadang. memang sepertinya gurunya berhasil. Siapa guru dari Pak Tovan ini luar biasa. Karena memang dulu mungkin tidak kenal yang namanya pembelajaran Betul, mendalam. betul. Tapi bisa menghasilkan murid-murid lulusan yang sekarang ini bisa critical Siap, mantap. thinking tadi ya. Dulu masih zaman CBSA ya. Ya, tapi berpikir kritis Betul. banget, kreativitasnya banget. Itu kemarin juga kita ngobrol sama Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan sampai ingat-ingat dalam zaman lama. Ada RPAL, ada RPUL. Itu zaman-zaman angkatan 80-an, Pak. Yo,
Aku kan 8 bulan, apa pisan? Iya sama. Oh zaman-zaman masih suka menghafal waktu itu ya. Iya. Jadi belum terlibat secara penuhnya untuk membuat seperti sekarang ini kan siswa itu harus bisa Iya. kreatif dan inovatif tadi Ya, Bu. karena Gitu. siswa itu bukan objek, Bu, Oke. tapi agen perubahan juga. Jadi harus dilibatkan, Betul. harus terlibat. Jadi kalau ada siswanya, Pak, kadang ya, nih mohon maaf ya, kita SMK di Bondowoso memang beragam. Oke. Ada yang siswanya mungkin bisa dengan mudah diajak berinteraksi, Oke. begitu. Tapi ada yang mungkin masih sulit, teman-teman. Ya, saya menyadari hal itu ya. Ketika saya berkunjung ke sekolah-sekolah, ada yang berkeluh kesah seperti itu. Tapi harus jangan berhenti, tetap harus semua diterapkan, harus dicoba, dilakukan. Tapi yang paling penting Bu Devi, itu tadi kayaknya nanti setelah media coba sih apa sih? Apa ini? Mau tanya apa dulu sih? Bisa meramal Sebelum saya kelihatannya, lanjutkan, ya. sebelum saya lanjutkan, Oke. Bu. Intinya Moga-moga. kan semua dilakukan yang terbaik untuk anak bangsa gitu ya. Asik. Agar Jangan lupa Indonesia emas itu betul-betul betul emas. 2045 Bukan gitu ya. emas KW. Pokoknya disiapkan kata-kata hari ini. Oke, selanjutnya kata-kata hari ini apa nih? ada pertanyaan dari Bu Latifah SMKN 1 Tapen. Kelebihan dan kekurangannya apa sih Bu Silvi dari deep learning ini? Wah. Tapi sebenarnya kembali ke Iya, Bu. masing-masing personal. Terus tiba-tiba kita diberi pertanyaan ya. Nggih. Apa kelebihan dan kekurangan? Lah, kita kalau sebenarnya kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya ketika kita sudah menerapkan, kita refleksi. Kelebihan dan kekurangan saya dalam menerapkan deep learning. Kan harusnya Iya, begitu, Bu ya. betul. Bukan kita kelebihannya kurikulum merdeka, kelebihannya deep learning, apa itu dibanding-bandingkan misalnya begitu. Makanya kan project based learning itu butuh teman sharing gitu ya. Mungkin kalau observer tuh betul ya. iya. Itu observer saya itu banyak banget kalau observer saya itu Bu Devi ingin gini. Oh iya terima kasih gitu ya. Jadi sebenarnya memang sharing antar teman juga diperlukan Yes, dalam hal yes, ini. Lanjut Ge. Nggih. Bu Velia Febi Al-Hikam MXL implementasi metode deep learning pada prediksi kinerja siswa. Tadi sudah disinggung sedikit tentang PJBL Bu. Ya metodenya monggo mungkin mau dikembangkan lagi atau ditambahkan lagi. Sebenarnya tadi Metode itu bukan learning. metode ya, maksudnya pendekatan Pendekatannya pembelajaran Nggih. mendalam itu kan praktik kinerja ya maksudnya. Betul. Sebenarnya dari PJBL itu kita akan bisa nanti melihat atau mendapatkan data dari siswa bagaimana yang pertama tentu saja di karakter yang 8 dimensi profil lulusan apakah sudah mulai nampak ataukah sudah mulai menguat. Kan sebenarnya tujuan kita itu Bu. Betul. Paling penting itu sebenarnya. Nah, kemudian karena ini kegiatannya adalah pembelajarannya itu modelnya PJBL, tentu saja melihat dari kinerjanya siswa ketika berinteraksi dalam PJBL. Kemudian juga praktik kinerjanya, penilaiannya juga portofolio. Nah, kembali lagi Ibu Bapak jangan lupa portofolio anak-anak ini dalam bentuk digital ya. Dalam bentuk digital kalau bisa. Pak Tovan tadi kan cerita, saya taruh di Taruh di drive. Banyak aplikasi. Bahkan taruh di media sosial akun kita IG masuk portofolio tidak? Masuk. Kita masuk anak-anak bikin project, dia dokumentasikan, upload di YouTube, di channel mereka, masuk portofolio tidak? Masuk. Bisa dinilai tidak? Bisa dong. Oke. Karena kita selama ini begitu. Yes. Gitu ya. Nah, berarti kirim linknya aja deh ke Bu Devi. Kalian Bu Devi kirim linknya aja. Jangan ke drive-nya Bu Devi penuh gitu ya. Akhirnya kita minta kirim link aja. berarti gimana Bu? Sudah diterapkan belum deep learning? Sudah dong. Tapi sebenarnya ya iki bener nggak ya? Akhirnya begitu kan kadang Musliwi. Tapi setelah bertemu dengan panjenengan di sini sudah ting, berarti aku wis mari. Itu ya. Aku wis mari. Sekarang Sekarang bagaimana meningkatkannya supaya lebih baik lagi gitu saya ya. wis mari, terus apa sih Bu evaluasinya? Apakah deep learning, implementasi deep learning kita itu sudah berdampak atau iya, ada betul. bermanfaat enggak nih ya, atau ini gimana ya, ini sudah berhasil belum ya pembelajaran saya gitu ya Bu. Evaluasinya Bu Devi biasanya gimana kalau melakukan evaluasi? Kalau evaluasi itu biasanya saya sharing sih sama anak-anak kebanyakan Bu. Saya itu sama anak-anak kan lebih suka face to face ya. Kita ngobrol bareng, diskusi kelompok gitu. Saya
sampaikan kepada kelas gitu. Oh iya, berarti evaluasinya adalah iki mau sakjane piye? Tadi awalnya kalian ini seperti apa? Terus evaluasinya dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apa yang bisa kamu terapkan untuk kehidupan sehari-hari itu. Misal nih ya, ketika kami kemarin tentang energi terapan ya, katanya membuat apa itu Bu In? Tata surya, energi surya ya, kompor Bu Srivi, kompor energi surya. Jadi mereka pakai buat dari aluminium foil, kemudian bu berhasil bu, ternyata margarinnya ini cair, ternyata telurnya mateng gitu ya dengan pakai aluminium foil itu. Artinya mereka saya minta tolong untuk membuat kesimpulan, artinya energi matahari itu kan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Lah seandainya kalau matahari piye saya gitu kan. Akhirnya berpikir kritis lagi. Jadi kesimpulannya, oh iya berarti artinya kita butuh matahari untuk hal-hal seperti ini. Misalnya untuk mengenakan pakaian kah, untuk menyinari bumi yang indah ini. Bahkan kah, untuk makan gitu ya. loh Bu Devi, tidak bisa makan, nanti tidak bisa menikmati karena nasi. tidak ada proses fotosintesis gitu. Iya. Aduh, ini MGI, ini proyek IPA sebenarnya sudah bahasanya ya gitu ya. Tidak bisa ke situ Bu. Oke, ada ditambahkan Bu Sylvie mungkin? Ya oke, siap. Luar biasa ini ya apa yang sudah dilakukan oleh Miss Devi dan teman-teman di SMK Negeri 2 Semakinda pasti mantap. Tepuk tangan dulu. Dan teman-teman Project IPAS. Jadi sebenarnya memang betul apakah apa sih ini sudah berhasil belum sih? Sudah berhasil belum? Salah satunya sebenarnya juga selain melakukan evaluasi atau refleksi bersama siswa, tentu saja guru kan juga harus melihat dong. Iya. Apakah sudah tercapai apa yang ada di tujuan pembelajaran. Kemudian apakah sudah terwujud salah satu atau salah dua, salah tiga atau semua dari 8 dimensi profil lulusan. Kan bertahap ya Bu, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Inginnya nanti mereka lulus 8-8-nya tercapai. 8-8-nya sudah terlihat. Oh, terlihat dulu. Ya, terlihat dulu Bu. Oh. Minimal itu Bu. Karena nanti ketika mereka sudah bukan jadi siswa lagi, entah mereka nanti sekolah, menjadi wirausaha atau mungkin nanti bekerja. Nah, itu kan nanti harus terus-menerus dikuatkan. Nah, sama ya Bu Devi, kita kan sudah seusia ini kayaknya 8 dimensi profil lulusan itu juga kadang naik turun. Betul. Ya, kan iya Bu. Tapi kan itu yang ingin dijadikan bekal. Maunya ini kan pendidikan membekali siswa, membekali masa depan Indonesia ini menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencintai negerinya ya melalui kewargaan dan dia itu punya pemikiran mau dibawa kemana nih. Paling enggak desa saya ini Badean ini mau dibawa kemana ini? Kok tambah lama tambah, nah itu kan mereka berpikir tambah lama tambah bagus. Bu, saya takutnya Bu, Ibu lurah saya, Ibu lurah saya tercinta itu kan dari SPD Bu, luar biasa. Terus kemudian juga maunya kan ya Bu, ini mimpi kita itu kan anak-anak seperti itu, anak-anak bisa mandiri, manusia Indonesia nanti ke depannya 30 tahun lagi itu menjadi mandiri, 20 tahun lagi 20 tahun lagi, 2045 ya. Allahu Akbar, 20 tahun cepet lagi. banget. Nah, ayo semangat Ibu Bapak Guru. Nah, kemudian juga nanti bisa berpikir kritis, tahu mana yang benar. Berpikir kritis itu kan begitu. Berani menyampaikan kebenaran. Nah, kemudian juga mandiri tadi sudah kreativitas dalam hal yang benar, bermanfaat. Balik lagi ke ketakwaan akhirnya Bu. Iya. Kemudian kesehatan. Nah, kesehatan Ibu penting Bu. Karena sekarang memang, nah kalau kesehatan fisik, nah ini sudah ada senam Indonesia Sehat. Ya. Kalau kesehatan yang fisik dan mental terutama ini kan sekarang sudah ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu kan sebenarnya luar biasa itu kalau memang nanti diterapkan, didampingi ini ya, kolaborasi lagi ya tadi kemitraan orang tua dan lingkungan. Dan guru ini kan harus bersinergi dengan baik. Kalau tidak ada kolaborasi tidak akan bisa. Nah ini kan juga sebenarnya mimpi untuk mewujudkan manusia Indonesia yang betul-betul ada tuh di 8 dimensi profil lulusan. Biar Indonesia baik-baik saja, jangan kabur Bu. Iya. Duh, gimana? Sudah ini, saya kok pengikut hashtag kabur aja dulu ya awalnya. Kemudian, setelah bertemu dengan beliaunya, tak cabut meneh, saya tak keluar dari komunitas itu ya ternyata ya. Terus sambarnya ini ya tadi bilang gitu ya Bu. Dan saya juga ini ya pemirsa yang luar biasa. Kenapa? Awalnya saya itu pendidikan Indonesia tidak
baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Setelah ketemu sama Miss Devi, wah ternyata masih cerah Asik. masa depan Sudah. pendidikan Indonesia. Semakin lebar aja di telinga saya. Tepuk tangan dong guys. Kapan lagi saya dipuji-puji dengan ibu pengawas itu loh ya. Saya gitu juga loh. ini, luar biasa nih Miss Devi ini. Oke, kita lanjut Bu. Yes. Tinggal 2 lagi pertanyaan, tapi hampir sama. Pertanyaan sama dari Bu Melinda SMKS Al Ahyar. Langkah-langkah untuk mengatasi kekurangan dan penerapan deep learning tadi hampir sudah semua Iya, sudah masuk semuanya ya, sudah include dari penjelasan dari Bu pengawas. Kemudian ada Ibu Kamelia SMKN 1 Tapen, indikator keberhasilan penerapan deep learning tadi juga sudah Iya. disebutkan, atau mau ada tambahan lagi? Ya, sudah itu salah Itu sudah satunya. komplit tadi sudah ya. Terlihat dari situ. Oke, yang terakhir adalah Nuzulul Hikmah. Ini Bapak atau Ibu? Ibu SMKNU 2 Bondowoso. Hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran deep learning dalam pembelajaran proyek Project IPAS? Sing disiapno iki opo supaya pembelajarannya sesuai dengan apa yang di tujuan pembelajaran tercapai semua untuk siswa kita gitu. Yang menyenangkan. Yes, ya betul. Apa tadi prinsipnya Bu? Prinsip pembelajaran itu Bu, prinsip pembelajaran memang harus berkesadaran, Iya. bermakna. Oke. Apa ini? Menggembirakan, kemudian Oke. lingkungan sekitar. Ah, Enggak ya? apa Ada itu? 3 ya? Kalau prinsip ada 3 Bu, prinsip pembelajaran. Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ya. Betul Bu. Iya. Tak catat. Nah, paling tidak itu yang disiapkan sebenarnya Ibu. Sip. Nah, berkesadaran. Jadi guru-guru ini kan harus bagaimana menyiapkan Anak untuk siap suasana ya, terutama suasana di kelas ini. Nah, kalau ada istilah bonding ya, bonding ya Bu ya. Bonding. Jadi antara anak dengan orang tua itu kalau dekat, mau diberi nasihat kayak apa, kayaknya anak tuh manut ya Bu ya, masuk gitu ya Bu. Enggak ya Bu? Lek, saya kok anak saya lebih manut sama gurunya daripada gurunya punya ya. Artinya, aduh bonding saya berarti kurang. Kayaknya di mana-mana ya. Memang kayaknya anak-anak itu lebih manut ke manut sama gurunya daripada ke emaknya ya, Iya. gitu ya. Kayaknya di poin yang nomor terakhir itu Bu, menggembirakan. Ternyata gurunya lebih menggembirakan Iya. daripada emaknya. Astagfirullahaladzim. Bisa aja. Refleksi diri ibu-ibu sebagai orang tua ya kalau begitu ceritanya gitu ya. Karena mungkin standarnya, mohon maaf, standarnya orang tua dengan guru itu kan berbeda mungkin ya. Standarnya orang tua nih, opo anakku ki pinter, apis, manut, terus beriman, bertakwa itu lebih dari 8 dimensi profil Betul, profil betul. lulusan tadi kayaknya lebih. Pokoknya kamu kudu ngene yang ini gitu Akhirnya ya. sepaneng gitu Iya, ya. Bu. betul. Mungkin itu tadi menyiapkan bagaimana siapkan Suasana dulu belajar prinsip dulu. pembelajaran dari pembelajaran mendalam tadi. Yang pertama berkesadaran, bagaimana nanti siswa itu akan memahami bahwa apa yang akan dia pelajari itu memang akan bermanfaat bagi dirinya, dan juga mereka itu siap untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Guru dan siswanya siap. Kemudian yang kedua tadi kan bermakna. Ya guru-guru proyek IPA saya kira sudah ini Bu. Apa yang pengetahuan yang diberikan di pembelajaran proyek IPAS itu kan pasti aplikatif. Betul. Pasti sudah diterapkan kontekstual di kehidupan. Harapannya juga memang apa yang kita terapkan itu bermanfaat untuk mereka di lingkungan mereka, Iya. di masyarakat mereka Iya, nantinya. sekarang dan akan datang. Betul. Berkelanjutan. Karena Terus. maunya pembelajaran mendalam itu seperti itu Bu. Berkelanjutan. Jadi bukan hanya ketika sekolah, itu bermakna kan di situ Bu. Betul. Bukan hanya pada waktu sekolah mereka itu kreatif. Bukan hanya pada waktu sekolah mereka mandiri, tapi kalau itu sudah bermakna betul, mereka akan kapanpun setelah lulus, siap. ketika bekerja, wirausaha, jadi mahasiswa, jadi presiden, itu ada jadi menteri, jadi kepala BUMN, jadi ke direktur Pertamina, itu juga akan mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, Kemudian betul. yang harus disiapkan juga pembelajaran yang menyenangkan. Joyful learning. Asik. Apakah pembelajaran menyenangkan itu joget-joget, nyanyi-nyanyi saja? Soalnya ada guru yang curhat gini, Bu, saya tuh paling gak bisa suruh bikin ice breaking. Ayo anak-anak, sekarang kita nyanyi atau joget begini tuh paling gak bisa Bu. Berarti saya tidak menggembirakan. Akhirnya, ayo Bu. Dibuatlah. Nah, kemudian ngajak saya ke kelas. Ketika beliaunya itu di kelas, cuma satu kadang di awal itu. Dia tanya, tadi pagi apa saja yang kalian kerjakan? Ini bu, mereka cerita dan tidak ada satupun beliaunya ya
beliaunya itu menunjukkan wajah marah gitu ya, atau tidak suka dengan apa yang diceritakan, walaupun kadang banyak guyonnya, maksudnya tidak serius anak-anak ketika. Tapi suasana yang diciptakan oleh guru itu menciptakan suasana yang positif, terus anak-anak interaktif itu terjadi, kemudian gurunya bikin siswa itu betah di kelas, sebenarnya kan sudah menggembirakan. Sehingga saya pingin masuk hari ini karena pelajarannya Miss Devi. Karena Miss Devi, wah, saya pokoknya seneng kalau belajar saya sama masuk Miss kelas Devi. pertama-tama itu langsung Loh. senyum Bu, biasa Excel lungguh gini. Ini senyum manisnya dipasang. Yes. Oke, anak-anak selamat pagi semuanya gitu. Enggak sih, enggak gitu juga. Baik. Tergantung mood. Oke, ada tambah lagi mungkin Bapak Ibu yang ada di sini? Sampun? Sudah lengkap semuanya kira-kira? Sudah terjawab semua dan tadi sudah komplit saya rasa ya. Oke, kopinya dulu. Oh. Kayaknya sudah. Iya. Duh, poso. Oh iya ya. Oh, Miss Devi kok berpuasa. Oh ya, betul wajahnya Iya, memang kayak puasa. Kemarin memang tidak sih. Rahasia umum. Tolong di skip ya Mas ya, gitu ya. Baik, pemirsa seantero dunia, insya Allah semoga melesat sampai dunia ya Mas, Mas ya. Tolong jangan lupa podcast kami ini panjenengan semua subscribe, bener ya? Like, share, and subscribe. Sekali lagi bukan pop ice tapi podcast. Oke, tadi ada yang salah menyebutkan ya pemirsa semuanya. Pop Baik, ice. Wah, pop seger-seger mana poso. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, saya rasa materi tentang deep learning ini sudah cukup mendalam bagi kita semuanya, dan semoga panjenengan di sana juga tetap semangat mengikuti kegiatan podcast dari tadi sampai sekarang ini. Tapi masih akan ada satu sesi lagi, yaitu sesi di mana Ibu pengawas akan mengungkapkan kata-kata mutiaranya sebagai kenang-kenangan untuk kita semuanya, entah itu pantun, entah itu kata-kata hari ini. Silakan. biasanya saya kan pantun ya, Bu. Iya. Tapi ini berhubungan tadi dengan karena ini pembelajaran mendalam, mungkin masih banyak yang kalau saya mengimplementasikan bikin saya kurus enggak ya gitu. Saya merencanakan mikir gak apa-apa, lagi enggak harapannya ya? saya nggak apa-apa, saya mau kurus dah. Oh. Boleh. Mungkin seperti itu yang dipikir mungkin sudah mendalam banget gitu Iya. ya. Padahal sebenarnya sudah melaksanakan, jadi mendalam dipikir dulu. Ya sama ya Bu, mungkin Bu Devi. Mendalam dipikir aja jadi kepikiran, stres ya. Kurus kayak tak mangan Bu, gitu. ya mungkin kalau Miss Devi, Pak Tovan sama Bu In tidak, tapi banyak sekali loh Bu. Karena saya bertemu dengan banyak guru dari lembaga baik negeri maupun swasta. Okay. Itu beragam ketika mendengar deep learning. Jadi mesti kadang bilangnya begini, aduh Bu, ini sudah pusing ya Bu, saya sudah membayangkan mendalam banget apa yang harus saya berikan kepada anak-anak, apa yang harus saya lakukan. Padahal sebenarnya apa yang penting apa ya istilahnya melibatkan anak-anak. Kemudian materi itu istilahnya materi itu yang diberikan bukan hanya sekedar tekstual saja, tapi harus bisa diaplikasikan. Tapi di depan ini kan tetap boleh berkolaborasi dengan berbagai macam apel toh Bu. Malah iya Ibu. Oh itu, jadi jangan sepandang Bapak Nah, Ibu. jangan sepandang sendiri maksudnya. Kalau panjenengan mungkin mapelnya, duh mak bikin pusing ya begini nih. Ayo guys, teman panjenengan yang bisa diajak berkolaborasi untuk meningkatkan pembelajaran panjenengan semua untuk siswa kita gitu ya. Ayo, mana ini wak lama nih persiapan pantunnya. Sebentar. Oh, mohon slow respon karena berpuasa gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi gitu kan ya. menyambung tadi, maka dari itu wes jangan terlalu, artinya begini, Ibu Bapak guru tetap semangat di sana karena siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Mereka membutuhkan guru yang bahagia, nah, seperti Miss Devi yang bisa membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan untuk belajar. Karena guru sekarang berperan sebagai aktivator, kolaborator, dan pembangun budaya belajar. Nah ini menumbuhkan kecintaan belajar. Mas Muji nanti tolong dikasih tulisan apa kata-katanya. Saya udah hafal tadi mau nulis nih, mau ngulang lagi nggak hafal ini ya. Pantun gitu ya Bu, pantun. Boleh silakan Pantun penutup, pantun silakan. penutup, Miss Devi. Ke Balikpapan mencari batu pualam. Cakep. Dapatnya batu intan berwarna ungu. Cakep. Semangat terapkan pembelajaran mendalam. Cakep. Untuk SMK bisa hebat, Indonesia maju. Cakep. Jangan lupa SMK mempunyai mobil mereknya BMW.
belajar, melanjutkan, dan wirausaha. Cik, 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 cik. Jangan lupa daftar ya, SMK pasti bisa, gitu ya. Salah? Iya betul, luar Salah. biasa. SMK bisa hebat ternyata, mohon SMK maaf. bisa hebat. Siap. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Lagi. SMK bisa hebat. Lagi. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ibu aja deh, aku ikut aja. Lalu. Ayo Ibu. SMK Bisa SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Oke, terima kasih Bu Silvi atas kehadirannya Ya, dan sama-sama, Ibu. sharing bersama kita pada podcast episode kedua kali ini yang dipersembahkan oleh Semakenda Pasti Mantap bekerja sama dengan MGMP Project IPAS Kabupaten Bondowoso. Project IPAS SMK Kabupaten Bondowoso. Panjang, mohon maaf kalau sedikit keseleo nggih. Baik, ada tambah lagi mungkin informasi berikutnya Bapak Ketua dan Ibu. Ke depan kita akan merancang modul pembelajaran mendalam. Asik. Iya dong, harus jangan hanya konsep melulu Iya, gitu, harus jangan diterapkan. merancang, membuat sekalian. Ya, jadikan gitu ya. Saya tinggal menggunakan gitu maksudnya ya. Baik, sekali lagi kami sampaikan terima Ya, kasih sama-sama, Bu kepada Silvi. Bu Silvi. Mohon maaf juga Tentu kalau saja pasti banyak kekurangan ini. sama kalau diri ini terlalu gimana gitu ya, terlalu vulgar mungkin atau gimana Tidak, gitu ya. luar biasa ini. Tapi ini semangat kita di bulan puasa, artinya jangan sampai kendor hanya gara-gara puasa ya. Kita tetap harus semangat bagaimana meningkatkan pembelajaran kita, Ya. terutama bagaimana kita bisa menerapkan deep learning ini di sekolah-sekolah kita, sekali lagi hanya untuk bagaimana siswa kita menjadi hebat menuju Indonesia Emas 2045. Demikian dari kami, sampai ketemu lagi di episode berikutnya bersama Ya, podcast Semakenda oke. Pasti Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pesona eksotik kita bawakan, bersama-sama kita ciptakan, demi negeri terus melangkah. Bondowoso jadi gemilang terang. Dari ilmu dalam kolaborasi, proyek IPAS jadi saksi kreasi. Semangat tak pernah mati suri, terus maju dengan dedikasi.